Mazmur 40 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang kelima berkata, untuk mimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca buku Don Colbert MD yang berjudul Stressless. Ini salah satu buku yang sangat baik sekali. Saya punya buku ini dalam edisi bahasa Indonesia. Dalam buku ini, Don Colbert seorang dokter yang meneliti tentang masalah stres. Jadi dia seorang dokter yang melayani Tuhan. Dia menemukan bahwa ternyata yang namanya stres itu adalah masalah yang serius dan berbahaya. Dan memang betul, saya menemukan hasil penelitian terhadap stres di University of London yang mengatakan bahwa stres yang tidak ditanggulangi, yang tidak ditangani dengan baik, 6 kali lebih mudah diduga akan berakibat kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kadar kolesterol tinggi dan tekanan darah yang meninggi. Penelitian juga diadakan di Amerika Serikat yang menemukan orang-orang yang tidak dapat menanggulangi stres secara efektif mencapai angka kematian 40% lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak stres. Bahkan juga kalau orang diteliti kenapa mereka ke dokter, ternyata kira-kira 75-90% dari orang-orang yang ke dokter itu berhubungan penyakit-penyakit karena stres. Ya, saya suka mengatakan dan mengutip ayat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah tetapi mengeringkan tulang. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari Minggu ini saya akan khotbahkan tentang menjaga hati. Karena ini ada kaitannya dengan masalah stres. Ada banyak orang zaman sekarang mengatasi stres dengan cara yang salah. Karena untuk mengatasi stres kita harus mulai dari hati kita. Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar yang namanya kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik. Kata terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu yang menentukan hidupmu. Saudara, ada seorang dokter namanya Hans Selye. Hans Selye ini bikin penelitian dan menemukan bahwa ternyata ketika orang menghadapi stres ada 3 tahapan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama ada tahap alarm. Jadi ketika dia mendengar sesuatu yang tidak enak, sebuah keputusan di perusahaan, situasi yang seperti ini, berita-berita seputar virus corona, ada banyak orang zaman sekarang, setiap kali mendengar virus corona, yang semakin banyak jumlahnya, semakin tertekan tanpa dia sadari. Nah, dalam tubuh kita ada namanya perlawanan, itu yang disebut dengan tahap perlawanan, tahap kedua. Tetapi Hans Selye menemukan ada yang disebut dengan tahap kepayahan, exhaustion stage. Ini tahap di mana orang menghadapi masalah bertubi-tubi dan akhirnya dia menjadi stres. Dari stres jadi depresi. Saudara, menurut penelitian sekarang akibat pandemi COVID-19 virus corona ini, banyak masyarakat yang terganggu kesehatan jiwanya di Indonesia. Mungkin juga di seluruh dunia. Mungkin juga terjadi di banyak belahan dunia. Kenapa? Karena aktivitas perekonomian dan pekerjaan yang terhenti. Itulah sebabnya saudara, kita harus kembali pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begini, ini Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Pemazmur ini atau Daud berkata, berbahagia orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi orang yang mengandalkan manusia dikutuk Tuhan. Saya suka mengatakan, saudara, ada latar belakang dari setiap kitab. Nah, kitab Mazmur pasal 40 latar belakang adalah ketika, kalau sudah lihat ini, lihat periode kehidupan dari Raja Daud. Raja Daud dalam periode hidupnya adalah satu masa di mana dia mengalami tekanan yang luar biasa karena dia dimusuhi oleh namanya Saul. Tetapi Daud tahu rahasianya. Mazmur 40 adalah mazmur ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi dia menanti-nantikan Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengarnya. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang menaruh percaya pada Tuhan. Dalam situasi yang semakin berat ini ada banyak orang yang tidak tahu harus apa. Ada banyak orang yang mulai tertekan. Ada banyak orang yang berkata, Pak, habis nih bisnis kami, Pak. Ada banyak yang kita lihat orang-orang yang mulai mengalami stres yang luar biasa. Tetapi saudara, dalam situasi yang seperti ini, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kami tetap melayani Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online service pada tanggal 17 Mei. 3 ibadah, jam 7.30, jam 10, dan jam 5. Kita ada ibadah anak-anak jam 9 dan ibadah orang-orang muda, ya, Master Plan Youth. Youth Master Plan atau Youth MP, ya.
Ibadah waktu orang muda ini jam 3 sore. Ya, jadi hari Minggu ada 5 ibadah. Kayak khotbah 3 ibadah yang berbeda. Tadi saya singgung ibadah saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjaga hati. Ya, guard your heart. Itu tema hari Minggu. Tapi tanggal 21 Mei kita punya ibadah khusus. Ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan beribadah juga secara online. 3 ibadah. Ada 3 ibadah jam 7.30, jam 10, dan jam 5. Ibadah ini disertai dengan kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan, seorang worshiper, Ibu Lindy Ellis. Ya, Ibu Lindy ini punya kesaksian yang luar biasa. Tuhan sembuhkan dia dari penyakit kankernya. Mari ya Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk beribadah pada hari Minggu 17 Mei dan ibadah hari kenaikan pada tanggal 21 Mei. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.